Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Rabbi, semoga pada penerusan ini kami diberi keselamatan lahir dan batin bersama guru saya, yaitu Mbak Lulu. Kami sudah masuk area di pemakaman kuburan Kaliuni, teman-teman. Kuburan Kaliuni ini tergolong kuburan yang sangat pikir sekali. Banyak saksi dan bukti juga pernah masuk di YouTube bahwa dulu ada sebuah truk yang masuk di tengah-tengah kuburan. Jadi ada truk yang masuk di tengah-tengah kuburan ini. Bagaimana untuk mengangkatnya? Truknya tadi pakai apa itu, mesin seperti herek, jadi tidak bisa keluar dari arah sini. Sehingga ada hal yang sulit kita prediksi, ada hal yang sulit kita masukkan akal. Jadi seperti tidak masuk akal. Makanya kita harus berhati-hati. Kuburan ini tidak kuburan main-main. Sejak dulu kala kuburan ini memang sangat tinggi sekali, karena pada era tahun 1965 ini merupakan lahan lubang apa itu, perkumpulan dari pemberontakan G30 PKI zaman Gestapo. Jadi ini sebagai wadah tempat orang-orang yang terbunuh, orang-orang yang mati di sini banyak. Karena pada tempo G30 PKI dulu kita tidak usah membicarakan tentang masa lalu, kita tujuan kan penerusan, Mbak. Iya. Jadi kita itu salah bicara, kita mencari mendapat masalah yang jelas. Dulu banyak korban di tahun 1965, di era tahun 65, yaitu pemberontakan G30 PKI. Iya. Ya, orang-orang PKI yang terbunuh di lembah ini atau di area ini sangat banyak sekali. Sehingga kita wajar kalau di dalam kubur ini atau di area ini wingit karena banyak astra-astra yang gentayangan gitu. Ya. Iya, iya. Kita sebagai hamba Allah tidak usah takut kepada astra, tidak usah takut kepada bentuk apapun. Iya. Karena sama-sama kita umat, Mbak. Tapi kita tidak boleh meremehkan yang namanya astral, karena astral itu mempunyai kelebihan kapasitas yang tidak dapat diukur oleh kemampuan kita gitu loh. Iya. Sehingga astral itu bisa memindah barang, truk bisa pindah ke kuburan, itu bisa, Mbak. Dan manusia diambil, dibawa terbang juga bisa, manusia disembunyikan juga bisa. Jadi kemampuan manusia juga ada keterbatasan, maka kita tidak boleh menyembunyikan diri di area sini. Kita harus permisi. Sehingga dapat disimpulkan, sak kendal-kendali wong, sak sakti-saktine wong tetap diwedi, tetap duwe apes, duwe lino. Jadi kita tidak boleh sombong. Maka dari itu kita jalan-jalan untuk keliling di area sini.
semoga ada penampakan nanti bisa untuk sebagai penghibur teman-teman semua. Iya. Ya ini banyak teman-teman yang menyuruh kita agar kita masuk di area sini, Mbak. Apa sudah ada? Apa? Oh, sudah gelap kok kalau yang perlu. Iya, gelap, Mbak. Biar nggak sah dulu, Pak. Jadi kita ke jarak lampu-lampu kan. Iya. Ini area pojokan, Pak. Iya. Area pojokan di pemakaman gitu. Kalau di lampu ini terang, Mbak ya? Terang, Mbak. Pemirsa, kenapa saya sering-sering untuk penelusuran atau pengungkapan di area pemakaman? Karena jelas kita mendapat keuntungan dua. Yang pertama, kita bisa memasukkan sebagai konten. Iya. Yang kedua, kita bisa mengiling-iling bahwa semua orang, baik itu kaya, miskin, pangkat profesor, dokter, cantik, jelek, orang gila, orang waras, semua nanti pasti mati. Dan seperti arwah-arwah yang ada di dalam kubur sini. Nah, tentunya kalau kita hidup di dunia ini, jelas kita melakukan perjalanan hidup yang tidak gampang. Kita kecil ingin dewasa, dewasa ingin kaya, ingin cari uang, ingin mengasuh anak dan cucu. Setelah sudah punya anak dan cucu, kita kerja sudah sukses, kemudian kita meninggal. Ini perjalanan kita dari kecil sampai dewasa sampai tua itu jelas kita akan dilumuri dosa, Mbak. Iya, Mbak. Nggak mungkin orang hidup itu tanpa dosa. Iya. Kadang-kadang kita itu bekerja saja memakan keringat orang lain kita tidak tahu, tidak terasa. Memakan harta orang lain kita juga tidak terasa, Mbak. Iya. Sehingga jelas kalau orang hidup itu pasti banyak dosa itu. Nah, makanya kalau kita di alam kubur seperti ini, yang jelas kita ingat dosa itu. Ingat dosa dan ingat kematian kita. Iya. Nah, kita hidup itu jarang yang memikirkan kematian. Iya, Mbak. Yang dipikirkan hanya mencari uang, ada masalah, menyelesaikan masalah. Iya. Jadi masalah pribadi kita dengan Tuhan tidak pernah dipikirkan itu. Iya. Kita kan punya masalah dengan Tuhan. Iya. Karena apa? Karena tugas kita itu adalah bertakwa kepada Tuhan. Kita hidup itu sebenarnya kan suruh bertakwa. Iya. Menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Tapi Iya, kita Mbak. itu kalau ditimbang-timbang, dipikir-pikir, sudahkah kita menjalankan perintahnya Tuhan? Nah, kita kan tipis sekali kalau bicara itu. Iya. Jadi kita bicara tentang kita itu sudah menjalankan perintahnya Tuhan atau belum? Itu saja kita tidak bisa menjawab, Pak. Iya. Karena yang jelas kita itu banyak dosanya itu loh. Iya. Jadi kita menjalankan perintahnya Tuhan itu hanya sedikit. Andaikan perintahnya Allah itu 100%, kita hanya sekitar 0,5% yang kita jalankan. Iya, Banyak dosa-dosanya, banyak kita melanggar aturan Allah itu, Mbak. Makanya kalau kita sering ke kuburan ini sebagai studi banding bahwa kita itu yang sehat, kita yang tampan, kita yang pintar, akhirnya tidak ada, semua dijawab oleh Allah. Kepintaran, ketampanan, keahlian, ketenaran itu hanya pinjaman. Kita hanya kontrak, suatu saat kita dicabut, diambil, diberikan kepada hamba yang lain. Makanya bagi orang-orang yang terkenal, bagi orang-orang yang tenar, orang-orang yang kaya, ingat itu, ingat kematian. Mati itu pasti, dan pasti sekali. Jika kita harus tahu itu. Jadi kalau kita itu sering ke alam kuburan, ke alam pemakaman itu, kita sadar, kita diambil sewaktu-waktu siap, Mbak. Iya. Siap. Sekarang saya siap diambil mati itu. Bukan kita menantang kematian, bukan. Karena apa? Kita belajar takwa itu loh. Iya. Orang bertakwa itu nggak takut mati, Mbak. Iya. Makanya kita harus berusaha menjadi orang yang baik. Belum, Mbak, jadi orang baik, jangan menyakiti orang, iling dengan Allah, iling dengan Tuhan, iling harus Gusti Kang Maha Suci. Yang namanya iling itu menyebut, Mbak. Iya, Mbak. Yang namanya iling itu menyebut. Jadi orang itu mau menyebut nama Allah itu saja sudah besar pahalanya loh. Iya. Jadi yang paling besar adalah iling orang itu, Bu. Iya. Namanya iling harus menyebut nama Tuhan. Tuhannya apa? Yang kita agamanya kan ada 5, Mbak. Iya.
lakum dinukum waliyatin, percayamu yang mana gitu. Kalau saya agama Islam ya nyebut saja Allah, memang agama saya adalah Islam gitu. Iya. Jadi kita tidak boleh memungkiri bahwa gitu. Kadang-kadang kita agamanya Islam, KTP-nya Islam, mengatakan Allah saja malu, nggak berani, itu kan Iya, salah, Mbak. salah, Mbak. Salah sekali gitu. Apapun bentuknya, kita itu kan Islam itu loh. Iya. Kami kita Islamnya harus jangan lupa sama Jawanya kan. Seperti Iya. saya itu kan memang naluri dari mbak saya kan Jawa, Mbak. Iya. Jadi saya nggak bisa Islam yang militan, nggak bisa. Islam tulen saya nggak bisa itu, karena saya sudah dilumuri oleh adat kejawen, adat Jawa, sehingga Islam Jawa gitu loh. Iya. Jadi Islam yang benar gitu loh. Ya ini sebagai gambaran bahwa kita di tengah-tengah kuburan, kita seperti santapan rohani, kita seperti ini seperti dakwah loh, Mbak. Iya, Mbak. Yang didakwai siapa? Tidak orang lain, ya Iya, kita sendiri. Karena kita mendakwai orang lain, justru kita sendiri yang jelek, yang kita buruk. Maka daripada mendakwai orang lain, kita mendakwai kita sendiri aja, hati kita sendiri saja gitu loh, Mbak. Ya, mari kita teruskan berjalan-jalan. Ya, semoga arwah yang ada di kubur sini semua mendapat keringanan dosanya, Amin. diampuni dosanya, Amin. dicerahkan alam kuburnya, Amin. diberi kedinginan api neraka, gitu ya. Amin. Yang jelas itu orang yang mati itu kan menerima kegelapan. Iya, Semoga dengan ridho Allah, semoga dengan keringanan Allah, semoga dengan kemurahan Allah, kemudian orang yang meninggal di alam kubur ini diberi ampunan, kemudian ditempatkan yang lebih istimewa di alam surganya. Gitu. Iya, amin. Saya memohon semoga saya berdiri di tengah-tengah kuburan kali ini, semoga doa saya itu diterima oleh Allah dan semua teman-teman pepunden sesepuh ini sepuh kadang-kadang ingkang sampun sumari wonten mriki, kadang-kadang ingkang sampun sedo dadi arwah wonten mriki, mugi-mugi Gusti Allah maringi pangapura dumateng panjenengan sedaya saged dipun pinarakaken, ditempatkan kepada atau tempat yang lebih sempurna, yaitu alam swarga jati. Amin. Ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya karena butuh banyak darah tani di nasiratul mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya karena butuh banyak darah tani di nasiratul mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Khususan dumateng arwah ingkang maput ing kali uni sedayanipun ingkang kagungan dosa ageng alit ingkang kerawatan mboten kerawatan sepuh anak sedaya, mugi-mugi krana kula swanun ngarsa panjenengan sedaya kula nyuwun dhateng Gusti Allah mugi-mugi dipun ngapura dosa panjenengan lan dipun ngapura dhateng dosa-dosa kula, dipun ngapura dosa-dosanipun bapak kula. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana butuh wa kana tanjina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah semata dari panjang dalam yakul akan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah semata dari panjang dalam yakul akan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah semata dari panjang dalam yakul akan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Jumatan arwahipun rahmatan kuburan kali ini untuk para arwah yang ada di kuburan kali ini. Saya memohon kepada Allah semoga diampuni dosa-dosanya, ditempatkan yang lebih nyaman, diberi kepencerahan, diberi kenikmatan. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Sallallahu alaihi wasallam.
Siapa, Mbak? Abu, Mbah. Hah? Abu ini mungkin untuk Apa itu? Abu. oh ya, kalau baunya dari tadi, Mbah. Oh, kurang jelas, Mbah. Ini makamannya masih ada dulu, Mbak. Iya, Mbak. Apa mungkin dua daerah gitu tuh, Mbah? Iya. Ini di daerah ya. Mungkin. Ini dua wilayah, Mbak. Ini, Mbak. Apa itu Kandet atau gimana ya? Ya, Sana, Mbak. monggo. Ya pemirsa, ternyata setelah kami lihat itu ada keterbatasan. Sana masih ada makamnya lagi, saya lupa. Tadi kan kita lewatnya jalur utaranya ya. Ya. Kita sebenarnya nanti kita mau ke sana, pemirsa.